Kata dia itu bukan fatwa, bukan fatwa majelis ulama aja dia tidak mau mengikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Wijayanto di channel Kabar Wahyu. Kali ini saya bersama Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, Kiai Haji Aminuddin Masyudi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang lagi hangat dalam kesempatan ini saya akan bertanya terkait pandangan-pandangan Kiai dan PCNU Demak terkait dengan Pilkada Demak 9 Desember nanti. Kiai, Desember lalu ada jalsah ulama di Kutuya, Ranggen. Saat itu Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama ada dua keputusan, di antaranya adalah mengusung ya ini ya, mendorong agar Pak Mugiono dan Yai Haji Ali Masyud terkait untuk Pilkada Demak. Jalsah sekarang bagaimana nasibnya? Ya, terima kasih. Yang perlu kami tandaskan yang pertama bahwa jalsah itu bukan sama sekali hasil dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, itu tidak, tetapi adalah kumpulan dari aspirasi banyak kiai, keinginan banyak kiai terhadap Demak ke depan, idealisme para kiai untuk pemimpin Demak masa depan sehubungan dengan adanya Pilkada 2020. Maka apa yang dihasilkan itu bukan merupakan hasil dari pengurus cabang, tetapi aspirasi dari banyak para kiai yang kebetulan memang kiai-kiai Demak itu kan mayoritas kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama. Sehingga kemarin itu memang aspirasi-aspirasi yang muncul karena memang berharap Demak itu ke depan benar-benar dipimpin oleh seorang pemimpin yang bisa mengayomi, bisa membawa masyarakat Demak yang notabene adalah warga Nadiyin menjadi masyarakat yang sejahtera. Dan tidak kalah pentingnya, khas Demak itu tetap muncul, yaitu masyarakat yang religius. Maka dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang paham tentang agama, secara substansinya. Persoalan orang, itu kebetulan memang yang ada di sana adalah dua sosok yang banyak pihak menyetujui atau rekomendasi dari dua nama itu dipasangkan biar dibawa oleh partai-partai yang punya hak mengusung. Karena hakikatnya NU apalagi jalsah itu tidak punya kewenangan untuk mengusung pasangan calon. Ya. Dua kandidat yang diusulkan jalsah ulama diusulkan ya ini. Ya. Itu sekarang berjalan tidak berduet lagi ya, tetapi dengan pasangan masing-masing. Nah ini posisi jalsah bagaimana dengan kaitan dengan pencalonan Pak Mugiono dan Yai Masyud yang tidak lagi duet? Itulah dinamikanya politik. Maka ketika para kiai dalam jalsah itu memutuskan untuk mengusulkan satu pasang, dan ternyata di lapangan, karena tadi saya sampaikan setelah hasil dari jalsah itu ranahnya, bolanya ada di partai politik. Tapi karena partai politik tidak bisa membawa
apa yang memang disampaikan oleh Jalsa ya sudah sampai di sana. Ternyata sekarang masing-masing malah berseberangan, satu pada satu pihak di satu tempat, yang lain juga yang lain, bahkan berhadapan-hadapan. Itulah dinamika politik, ya sah-sah saja, monggo-monggo saja. Itu karena politik yang partai politik yang mengemas. Ya memang harapan Kiai sih, karena ini memang sudah menjadi pemikiran bersama, ya kalau bisa itu kan idealisme dari seorang kelompok banyak kiai, tetapi semuanya tergantung pada partai. Taruhlah masih pasangan utuh, tapi nggak ada partai yang mengusung, ya sudah. Kita sudah ibaratnya kita ikhtiar sudah pada posisi itu. Untuk sampai pada calon itu sudah pada posisi yang lain, bukan posisinya Jalsa atau Kiai atau NU ya. Posisi partai politik. Partai politik itu kewenangan itu wilayah partai politik. Kedua beliau itu kan sebetulnya juga sudah mendapatkan rekomendasi dari partai politik ya. Artinya hasil Jalsa kan juga tidak ada disambut oleh Gerindra dan Nasdem. Tetapi di dalam prosesnya kan setelah mendapatkan sambutan partai politik ada perbedaan dan pisah. Proses pisah ini Yai Mansur dan Pak Mugiono sempat konsultasi seperti apa Yai kaitan dengan terutama para mahasiswa Jalsa? Sebetulnya konsultasi enggak lah, itu karena tadi saya sampaikan wilayahnya sudah di wilayah politik. Ketika di politik digodok kemudian berjalan, kemudian nyatanya hasilnya sudah tidak sesuai, itu ya sudah. Kiai tidak punya tidak punya kewenangan atau tuntutan untuk bagaimana mereka harus nyatanya nggak bisa dijalan dibersamakan, ya sudah. Itu kita Kiai sudah menyerahkan pada masyarakat. Ketika proses ketidaksepahaman itu, apa ada pandangan dari para mahasiswa? Ya mahasiswa malam-malam lagi kalau bisa jangan jangan ada perselisihan lah. Ya kalau bisa tetap bersama-sama. Tapi karena kemauan keinginan dari mahasiswa tetap untuk menyatukan, mempersatukan dua orang ini, satu pasangan ini tidak bisa, ya tadi ya sudah. Situasinya bagaimana sih ya? Situasi pada saat itu biar itu kita sih dari dari mahasiswa atau sebetulnya saya itu atau kami itu sih hanya sebatas untuk menjembatani, memfasilitasi kiai-kiai itu untuk bertemu. Ya, jadi Demak itu punya kebiasaan tradisi setiap ada pilkada kelompok-kelompok kiai forum silaturahmi warga kiai Demak yang di nama Singapura itu selalu untuk ikut berpikir, memikirkan bagaimana ke depan ada pemimpin yang baik, memproses ya di luar proses politik ini. Ini Mas, karena ikatan musola yang kuat terhadap Demak itu sangat ingin kiai itu punya pemimpin yang idealis ya, yang punya yang bisa membawa harapannya para kiai. Nah, kebetulan kami itu diminta untuk memfasilitasi karena kami dipandang dari NU ini muda itu memfasilitasi untuk pertemuan sehingga muncullah sampai Jalsa itu. Maka juru bicara adalah saya. Maka saya katakan ini bukan majelisnya PJNU bukan, tapi majelisnya para kiai NU. Sah-sah saja. Semua orang kiai juga punya hak politik, boleh punya aspirasi politik. Juga NU itu punya hak berpolitik, cuman bedanya kalau NU tidak boleh saat institusional terlibat politik praktis. Orang-orang NU-nya, kiai NU-nya boleh saja. Maka bendera NU, atribut NU itu tidak boleh digunakan untuk memenangkan salah satu calon atau untuk berkampanye dalam politik praktis, tidak boleh.
Tapi kiai NU juga mempunyai hak yang sama sebagaimana warga negara lain. Ya, betul. Itu kapan? Itu di sana, ruangnya di sana itu. Tapi bukan NU-nya, bukan. Sekali lagi bukan NU-nya. NU itu milik umat. NU itu kan apalagi Demak itu semua kan hampir semuanya warga NU, orang-orang NU semua. Nah, maka NU benar-benar harus menjadi milik umat, mengayomi umat, mengawal proses ini bagaimana bisa berjalan dengan baik, kondusif, ya tidak saling mengolok-olok, menjelekan, itu di sana. Hasilnya ya itu sudah bukan wilayah kita. Itu NU punya posisi di sana. Maka karena NU ini milik umat, ya harus pandai-pandai NU ini menempatkan yang benar. Kalau orangnya NU, monggo saja dalam omongan nyoblos siapa saja. Secara organisasi NU tidak berpolitik, karena milik umat. Dalam wawancara terakhir saya dengan Yai Masyur, dia menceritakan ada dinamika di dalam para muassis Jalsah. Di antaranya ada yang setuju untuk mencari calon wakilnya, ada yang melihat alasan berpisah. Sebetulnya dinamika seperti apa? Yai kan bagian dari muassis Jalsah. Saya secara pribadi ketika sudah tidak ada kesepahaman dari satu pasang ini, saya sudah 2 kali ikut dalam rapat. Tapi saya kira masalah proses itu hal-hal yang ya biasalah dalam berpolitik, karena politik itu kan masalah kepentingan. Ketika melihat kebersamaan ini kepentingannya mungkin diperkirakan tidak bisa nyampe, dicari pada itu politik itu, dan makanya NU nggak ikut ke sana, nggak mau ini mengapa harus berpisah, kenapa kamu berpisah, ini sudah nggak ini. Jadi gini, Jalsah itu memberikan dukungan kepada Mugiono Ali Mahsun. Pasangan. Ya. Kemudian dalam perjalanannya ternyata kan saya sama Pak Mugi ada masalah itu. Ada masalah tadi yang saya sampaikan, ya. Saya sampaikan kepada Jalsah itu. Ya. Kemudian Jalsah juga rapat-rapat untuk mengudari itu bagaimana. Kan setelah Jalsah 30 Desember itu ada rapat-rapat lagi. Rapat-rapat tapi khusus tidak mengundang orang besar. Itu istilahnya muasisnya, pendirinya. Itu muassis Jalsah ya. Di rapat-rapat itu yang akhirnya juga dipahami oleh Jalsah bahwa saya sudah tidak berpasangan lagi dengan Pak Mugiono. Nah, itu fase sudah rampung. Setelah itu tadi saya ceritakan, karena saya ada diharapkan untuk maju lagi. Nah, Pak Mugi kan tetap maju kan seperti itu. Jadi dukungan Jalsah sebenarnya sudah selesai. Sudah nggak ada, sudah nggak ada karena satu paket itu sudah bukan satu paket lagi. Ya, bahkan yang saya dengar Jalsah juga pecah. Yang saya dengar karena setiap kali rapat Jalsah kan saya nggak ngerti. Muassis Jalsah tadi. Ada yang ya gini aja toh, Pak Mugi itu dicarikan wakil, yang mundur Pak Ali Mahsun. Ada yang berpendapat bahwa Pak Mahsun mundur itu kan karena ada alasan. Nah, harus kita tarik karena kemarin kita usulkan itu kan sebagai pasangan ideal. Karena informasi yang diterima oleh Jalsah yang saya sampaikan, saya keberatan untuk berpasangan dengan Pak Mugiono dengan alasan ABCD. Wis ono tarik. Habis itu sudah selesai. Gitu. Jadi Jalsah ini bubar dhewe ngono, Mas. Setelah itu proses politik tadi. Jalsah ini bagaimana ya? Sekarang dianggap masih ada atau sudah nggak ada? Bagaimana posisinya? Jalsah itu bukan institusi, bukan. Jalsah itu kan suatu pertemuan yang spontanitas. Spontanitas karena keadaan kondisi yang memaksakan harus ketemu.
itu aja. Makanya nggak ada jalsa berikutnya, jalsa lanjutan, nggak ada. Ya sudah sampai sana, titik selesai. Tetapi pertemuan ini kan juga ada hasilnya, ada 2 poin itu. Ya, toh. Tetapi hasil itu tadi serahkan pada partai politik. Bagaimana partai politik? Hasil ini bisa membawa enggak? Karena partai politik lah yang mempunyai kewenangan dan hak untuk membawa. Ya. Nah, ketika mereka tidak bisa atau tidak mau atau terjadi persoalan untuk membawa, itu sudah wilayah mereka. Ya. Jalsa sudah nggak? Sudah. Nah, ini nggak akan menarik ayo jalsa enggak. Karena sifatnya adalah mengusulkan. Ya. Dan itu kan sifatnya kan spontanitas. Setelah itu selesai, ditutup selesai. Spontanitas atau memang dibangun? Iya, pertama kali kan karena ada kemauan itu, kan tidak mungkin kemauan banyak pihak itu dalam ruang yang berbeda, maka pertemuan dalam satu ruang. Inilah yang namanya jalsa. Pertemuan dalam satu ruang untuk kumpulnya para kiai menyampaikan aspirasi-aspirasi ini bagaimana, dan karena mau dapat persetujuan idealnya begini. Nah, maka diputuskan ada 2 poin itu. 2 poin itu monggo saya katakan silakan partai politik untuk memproses. Ya. Poin yang kedua, mengimbau dan mengajak warga Nahdien dan masyarakat Kabupaten Demak untuk mendukung pasangan Pak Mugiono dan Kiai Haji Ali Maksud. Sekarang kan sudah. Ya. Sudah. Yang poin yang pertama bagaimana ya? Apa itu juga masih mengikat atau bagaimana sih? Itu kan masalah yang poin pertama itu masalah prinsip memilih. Ya. Saya berkali saya bacakan pertama. Hasil jasa adalah poin pertama adalah mengajak warga Nahdien dan masyarakat Kabupaten Demak untuk memilih bupati dan wakil bupati dari kalangan laki-laki dalam Pilkada Demak tahun 2020. Betul ya? Betul. Bagaimana ya ini? Itu seperti yang saya katakan tadi, idealisme dari kiai-kiai, karena keinginan Demak itu bisa dipimpin oleh seorang pemimpin yang religius, yang bisa membawa masyarakat Demak menjadi masyarakat yang sejahtera, religius, dan sinergitas antara pemerintah dengan kiai itu bisa terjalin secara intens. Itu idealnya. Itu kalau dalam satu majelis itu pemimpinnya adalah laki. Dan ini kekhasan Demak, bukan fatwa, ini bukan fatwa. Bukan fatwa. Ini idealnya. Salah satu kiai menyampaikan, sekarang seperti saya suruh duduk berdampingan, sama bukan mahram saya, bagaimana? Padahal kiai, ulama dan pemimpin pemerintahan itu seiring. Ini kan ada hambatan. Nah, maka kalau sesama laki-laki ini katakan idealisme, bukan sebuah fatwa. Ini pandangan. Betul. Artinya harapan. Dipakai juga bisa. Ya, itu kan terserah pada yang atau poin dua tadi kan sambung sudah. Nama, karena kebetulan ada satu pasang nama ya. Poin pertama masih walaupun ini bukan fatwa tetapi ini kan pertemuan. Saya kira idealisme itu kan orang per orang kan. Ada satu kiai, punya memang satu prinsip, bisa saja. Itu prinsip yang kuat. Tapi ada juga sebuah keinginan yang kuat, tetapi fakta ya monggo terserah. Bisa nggak Pak idealisme itu terrealisir? Itu lapangan yang akan bicara. Lapangan yang akan bicara. Artinya ini tidak mengikat ya? Ya enggak, karena itu bukan fatwa. Ini bukan fatwa, bagi orang-orang tergantung personalnya. Saya kasihkan contoh. Kalau kita mempunyai sebuah keinginan yang kuat, tetapi keinginan itu bukan suatu keinginan yang dalam kutip bukan suatu keharusan kewajiban. Memang diusahakan semaksimal mungkin, namanya ikhtiar.
Ya. Tapi tataran lapangan realitasnya bagaimana? Ya lapangan yang akan bicara. Ini saya ingin memastikan poin pertama dulu bukan kaitan dengan politik sebetulnya, Ya. tapi kaitan dengan idealisme politik di Demak. idealisme Iya, politik di Demak. Karena Demak adalah kota wali, silsilah pemerintahan kota Demak. Dari Sultan Fatah berikutnya itu kayak apa? Itu antara kiai sama ulama itu bersinergi. Maka punya keinginan yang kuat. Bagaimana ke depan pun demikian. Iya. Sebab mohon maaf, mungkin ada contoh, ada pengalaman Demak pernah dipimpin oleh Bu Indah perempuan, ternyata hubungan antara sama kiai kurang harmonis karena kita di dalam satu ada orang, ada banyaklah orang namanya kiai banyak, ada yang bisa dalam satu majelis nyaman, bisa ada yang kurang nyaman, ya sah-sah saja. Ini pandangan seorang ulama aja. Soalnya saya memang nyari-nyari gitu, nyari-nyari ada putusan-putusan itu kaitannya dengan pemimpin laki-laki dan perempuan ya. Artinya, contoh yang di Jawa Timur, di Surabaya, kemudian tahun 2004 itu sama Pak Musin juga. Maka itu saya katakan tidak ada NU, ada fatwa itu enggak ada. Ini bukan fatwa, tetapi idealisme para kiai Demak terhadap kepemimpinan di Demak. Itu merujuk pada Demak adalah kota wali yang sejarah berdirinya kerajaan Demak dan seterusnya. Itu karena hubungan yang sangat sinergi sekali antara ulama dan umaroh. Khas Demak. Iya, khas. Khas ini untuk apa ada perbedaan pandangan para kiai di Demak kaitan dengan ini? Sebagaimana kalau saya yakin ada. Kalau kita buka file-file lama itu kan dulu yang sempat ada fatwa dari PWNU Jawa Timur kaitan dengan pemimpin perempuan, tetapi kemudian itu disesalkan oleh ketua PWNU. Sejarah itu banyak ya ini. Makanya begini, susahnya fatwa itu kalau sudah dibumbui, didorong, didominasi pemikiran terhadap politik, maka fatwa itu bisa politis. Nah, maka fatwa NU tentunya melepaskan itu semua, ya berdasarkan berdasarkan ya kaidah-kaidah agama. Jawa Timur nyatanya ada nasional dulu pernah sama. Ya itu bukan berarti zaman dulu itu tidak ada yang menentang. Ya banyak juga yang menentang. Di Jawa Timur apa tidak ada menentang? Banyak juga menentang. Buktinya ada jalsah juga lah, atau apa nama bahasanya, atau kesepakatan para ulama untuk menolak lah. Ya itu memang di dunia fikih selalu ada ada. Karena itu yang poin pertama maupun poin kedua jalsah sebenarnya bukan mengikat ya. Enggak mengikat. Katanya itu bukan fatwa, bukan fatwa majelis ulama aja kan nggak mengikat. Karena macam-macam punya referensi sendiri. Ya, saya punya. Yang penting mereka punya pedoman lah. Apalagi ini memang bukan diniatkan. Ya, ini kan hanya himbauan, harapan, pandangan. Yang itu sekarang masih jadi tim kampanye atau tidak? Enggak. Memang kemarin saya dimasukkan